that blood, dude? Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Brace yang sedang menjalani pekerjaan mengawal seorang konglomerat asal Jepang bernama Kurosawa. Namun ketika Kurosawa sudah berada di dalam jet pribadi, tiba-tiba dia tertembak tepat di bagian kepala dan membuat Brace kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, di sebuah kota, Brace keluar dari mobil karena dia ingin mengawal seorang kliennya yang bernama Severt. Di kantornya, Severt sedikit kesal karena Brace datang terlambat. Namun Brace menjelaskan ada beberapa hal yang harus dia siapkan sebelum pergi menjemput Severt. Just wait for me. I can appreciate your concern, but Scene berpindah ke Belarusia di mana Presiden Belarusia pada saat itu yang bernama Dukovic dan pasukannya sedang mendatangi kediaman profesor bernama Asimov yang telah berkhianat. Bukannya membunuh Asimov, Dukovic malah membunuh anak dan istri Asimov dengan tujuan membuat mental Asimov hancur. Singkat cerita, ternyata scene tadi adalah ingatan dari Asimov yang sedang memberikan saksi di persidangan Dukovic yang didakwa melakukan kejahatan pembersihan etnis besar-besaran di Belarusia. Di persidangan kali ini, jika terbukti bersalah, Dukovic akan dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Sementara itu, pengacara dari Dukovic meminta hakim untuk menolak semua kesaksian Asimov dengan alasan kalau Asimov hanya membuat omong kosong tanpa sebuah bukti yang kuat. this is merely hearsay. Di saat yang sama di luar gedung, media membicarakan kalau saksi-saksi yang akan hadir di persidangan banyak yang menghilang secara misterius. Media dan orang-orang di sana juga berharap ada seorang saksi yang berani datang dengan bukti kuat untuk melengsarkan kepemerintahan Dukovic. Finally put an end to his brutal reign. Berpindah ke kota Manchester, tepatnya di kantor pusat Interpol, pihak Interpol meminta bantuan kepada seorang tahanan yang sangat ditakuti untuk menjadi saksi atas kekejaman Dukovic di pengadilan. Pria ini bernama Darius Kincaid. Dalam kesepakatan yang dibuat, Interpol akan membebaskan istri Kincaid yang bernama Sonia yang juga sedang dipenjara. Merasa tawaran dari Interpol cukup menguntungkan, tanpa basa-basi Kincaid langsung menandatangani penawaran tersebut. Seorang inspektur bernama Clouseau memberitahu di perjalanan menuju Mahkamah Internasional, Kincaid akan dikawal dengan seorang agen wanita yang bernama Russell. Karena waktu yang cukup mepet, tanpa berlama-lama Kincaid segera dibawa ke Mahkamah Internasional yang berada di kota Den Haag, Belanda. She wants to help your wife. You should get moving. So let's see what these elite troops of yours can do. Di perjalanan, Russell beserta rekannya tampak sangat gelisah karena mereka khawatir akan ada penyerangan ke mobil yang mereka gunakan. Dan benar saja tak lama kemudian, mereka terkena ledakan bom yang diledakkan oleh anak buah Dukovic. Ledakan bom tersebut cukup membuat mobil yang digunakan membawa Kincaid rusak parah. Baku tembak pun tak terelakkan lagi hingga pada akhirnya Russell memberitahu Kincaid kalau ada rumah aman milik Interpol di dekat sini yang bisa mereka gunakan untuk persembunyian sementara. Miss, please. Fuck that. Interpol's compromised. You know that. Gotta get off the street. There's a safe house. Sampai di rumah aman, Kincaid memperingati Russell agar jangan mengangkat telepon masuk dari Interpol karena itu akan menjadi sumber informasi bagi Dukovic untuk menemukan mereka. Jikalau masih ingin mencari bantuan, carilah orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Interpol. Akhirnya Russell menelpon mantan pacarnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Brace. Sambil marah-marah, Russell menyuruh Brace untuk datang ke alamat yang dia berikan dengan membawa 3 kantong darah O negatif dan hanya memberi waktu 3 jam kepada Brace. 3 hours away, I'll see you in 2.5. Okay, I guess. Tak lama berselang, orang dari Interpol yang datang ke lokasi kejadian melaporkan ke Clouseau bahwa Kincaid dan agen Russell menghilang dari lokasi kejadian. Karena tahu kalau Kincaid akan sangat berbahaya jika berkeliaran, Clouseau tampak khawatir dan menyuruh rekannya yang bernama Pocher untuk memperketat keamanan di penjara tempat Sonia ditahan. Have them triple the guard around Kincaid's wife. Got it. Sementara itu, di penjara tempat Sonia ditahan, pihak sipir memberitahu kalau pengacara dari Sonia ingin berbicara lewat telepon. Ketika mengangkat telepon, Sonia terkejut karena yang menelponnya adalah Kincaid. Di sini Sonia merasa sedikit khawatir karena kondisi Kincaid yang sedang meringis kesakitan dan tak lama kemudian sambungan telepon keduanya pun terputus.
Singkat cerita, Brace telah sampai di tempat Russell berada dan dia lantas bertanya ada hal apa Russell sampai meminta bantuan kepadanya. Russell mengatakan alasan dia meminta bantuan karena dia sedang mengawal orang yang sangat bernilai tinggi. Namun di sini mereka malah meributkan masa lalu yang mana Brace kembali menyalahkan Russell karena telah melaporkannya ke Interpol dan menyebabkan kliennya yaitu Kurosawa tewas mati tertembak. Hal tersebut membuat Brace marah karena menyebabkan karirnya menurun beberapa tahun ini. Ketika Brace ingin melihat siapakah yang dikawal oleh Russell, dia terkejut karena orang ini adalah Darius Kincaid. Mereka berdua pun sempat bersih tegang, namun karena Kincaid yang memiliki luka tembak di bagian pergelangan kaki, pada akhirnya jatuh pingsan karena sudah banyak kehabisan darah. Hard enough to keep one in. Bye. And nighty-night. Sementara itu, di kediaman Dukovic, Pocher datang untuk menagih janji uang yang akan diberikan Dukovic kepadanya karena telah berhasil memberi informasi perihal Kincaid. Namun Dukovic malah balik marah karena informasi yang Pocher berikan belum berhasil membuat Kincaid tewas. Sampai di sini kita paham kalau Pocher adalah seorang mata-mata dari Dukovic di kantor Interpol. Kembali lagi ke tempat Russell, Brace memberitahu alasan dia membenci Kincaid adalah Kincaid sudah 28 kali hampir membunuhnya. Sementara Russell sendiri memohon agar Brace mau mengantar dan menjaga Kincaid sampai ke mahkamah internasional. Dan sebagai bonus jika berhasil melakukan pengawalan tersebut, Russell akan menghilang dari kehidupan Brace. You never hear from me again. Di saat yang sama di tempat lain, Pocher yang sedang menelpon Clouseau mendengar pembicaraan Clouseau dan asistennya yang mengatakan kalau lokasi Russell saat ini berada di rumah aman milik Interpol. Tanpa berlama-lama sehabis menelpon, Pocher langsung memberi info ke Dukovic kalau dia mengetahui di manakah lokasi Kincaid berada. Mendapat informasi dari Pocher, anak buah dari Dukovic segera bergegas menuju lokasi Kincaid dan Russell bersembunyi. Sementara itu di rumah persembunyian, Kincaid dan Brace dikejutkan dengan suara telepon. Brace yang sudah berpengalaman mengetahui itu adalah sebuah kode bahwa Interpol akan segera datang. Dia segera membawa Kincaid keluar lewat tangga agar tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi Kincaid malah tanpa basa-basi langsung menghajar dan menembaki anak buah Dukovic yang telah sampai di tempat mereka. Sekarang mereka berdua memiliki masalah baru yaitu pasukan Interpol yang masuk karena mendengar suara tembakan dari Kincaid barusan. Mereka berdua menuju ke arah atap untuk menyelamatkan diri. Mereka juga menggunakan cara yang berbeda untuk kabur dari kejaran Interpol dan anak buah Dukovic. Setelah berada di luar, mereka kabur menggunakan mobil yang sebelumnya Brace gunakan. Di sepanjang jalan, Kincaid terus saja mengolok Brace dengan mengatakan kalau mobilnya bau dan juga mengolok Brace perihal hubungan asmaranya dengan Russell. Sementara itu di kantor Interpol, Russell yang telah kembali disidak oleh Clouseau karena telah memanggil orang seperti Brace saat menyembunyikan Kincaid. Russell beralasan dia terpaksa melakukan hal itu karena saluran komunikasi Interpol sudah disadap, jadi akan sangat berbahaya kalau menghubungi Interpol secara langsung. Clouseau yang terlanjur merasa kecewa kemudian membebas tugaskan Russell dari tugasnya. Pocher yang melihat Russell berusaha menenangkannya serta mengatakan dia akan coba membujuk Clouseau agar memaafkan Russell dengan syarat tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan oleh Russell. Setelah Russell pergi, Pocher kembali memberi info agar anak buah Dukovic segera mengecek mobil dengan plat 56 MHV yang ia curigai sebagai mobil milik Brace. Pada saat yang sama di tempat lain, Kincaid dan Brace singgah di sebuah penginapan. Agar tidak bisa terlacak, mereka berdua mencuri sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Brace menanyakan kok bisa-bisanya pembunuh ulung seperti Kincaid berhasil ditangkap oleh Interpol. Kincaid lantas menjawab kalau ia telah dijebak oleh pihak Interpol yang berpura-pura mengabari kalau istrinya kecelakaan mobil. Di tempat lain, seorang anggota Interpol mendatangi penjara Sonia untuk bertanya di manakah Kincaid berada. Interpol itu beralasan ini demi keselamatan dari Kincaid sendiri.
Mendengar hal tersebut membuat Sonia tertawa karena dia sangat yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh suaminya. Anyone in this world can kill Darius Kincaid. The man is a cucaracha. Sementara itu di tempat lain, penginapan yang disinggahi oleh Brace dan Kincaid tadi didatangi oleh anak buah Djokovic yang menemukan mobil Brace. Mereka kemudian masuk ke penginapan dan melihat rekaman CCTV di mana terlihat Kincaid dan Brace telah mencuri sebuah mobil di depan penginapan ini. Pada saat yang sama di perjalanan, Kincaid meminta izin kepada Brace untuk kencing dan berusaha memanfaatkan kelengahan Brace untuk melarikan diri. Namun karena Brace sudah berpengalaman, Kincaid gagal untuk mengelabuinya. You think I'm a fucking idiot? Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja mereka berdua ditembaki oleh anak buah Djokovic yang berada tepat di belakang mereka. Terjadilah baku tembak dan tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk membuat semua anak buah Djokovic tewas di tempat. Akan tetapi, sial bagi Brace dan Kincaid, mobil yang mereka gunakan meledak karena terkena beberapa tembakan. Di situ juga Brace mengetahui kalau Kincaid membawa ponsel milik anak buah Djokovic yang membuat keberadaan mereka berdua selama ini bisa terlacak. Kesialan kembali menghampiri mereka berdua ketika mobil anak buah Djokovic yang hendak mereka ambil juga meledak. Dan pada akhirnya, mereka berdua terpaksa berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Kincaid kembali menceritakan awal mula dia bisa bertemu dengan Sonia, di mana di sebuah bar yang sering ia kunjungi, Sonia bekerja di sana sebagai pelayan. Ketika Sonia menghajar orang-orang yang genit kepadanya, dari situlah yang membuat Kincaid langsung jatuh cinta kepada Sonia. Pada saat Kincaid sedang bercerita panjang lebar, ada sebuah mobil yang menawarkan tumpangan kepada mereka berdua. Beralih ke kediaman Djokovic yang mengetahui kalau Kincaid belum berhasil dibunuh, mengingatkan anak buahnya agar bisa menjalankan rencana B jika nanti Kincaid berhasil sampai di mahkamah internasional. Sementara itu, Brace dan Kincaid telah sampai di sebuah pelabuhan dan berencana naik kapal feri untuk pergi ke rumah Brace. Di atas kapal, Kincaid kembali menceritakan aksi pembunuhan pertamanya adalah ketika dia berusia 16 tahun. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di kediaman Brace. Di saat yang sama di persidangan, orang-orang di sana tampak gelisah karena Kincaid belum juga datang. Tak lama kemudian, Russell mendapatkan telepon dari Brace yang mengatakan kalau dia dan Kincaid sedang berada di perjalanan menuju persidangan. Setelah menelpon, Brace yang merasa curiga mengecek kamar mandi dan menemukan kalau Kincaid telah kabur dari rumahnya. Dia kemudian berusaha mengejar Kincaid, namun tidak langsung menghampirinya, melainkan dia hanya mengawal Kincaid di sepanjang perjalanan serta membunuh beberapa anak buah Djokovic yang memang sudah dipersiapkan untuk membunuh Kincaid. Ternyata tujuan Kincaid bukanlah untuk kabur dari pengawalan Brace, melainkan dia hanya ingin memberikan sebuah bingkisan karangan bunga untuk istrinya. Mengetahui hal tersebut membuat Brace marah karena ia merasa sekarang ini bukan momen yang tepat. Brace lantas membahas serta bercerita kalau alasan dia berpisah dengan Russell adalah karena Russell membocorkan informasi mengenai kliennya yang bernama Kurosawa kepada Interpol. Mendengar semua cerita Brace membuat Kincaid tertawa dikarenakan orang yang menembak Kurosawa adalah dirinya sendiri. Jadi bisa dipastikan selama bertahun-tahun Brace telah salah sangka terhadap Russell. Karena kembali dibuat marah, Brace memukul Kincaid serta menyuruhnya untuk pergi sendirian ke mahkamah internasional. That shit was 2 years ago, man. You're on your own. We're good. Beberapa saat kemudian, Brace terlihat sedang bersantai dan bercerita dengan pemilik kedai minuman. Ketika ada keributan di belakangnya, Brace mengetahui kalau itu pasti ulah dari Kincaid yang selalu saja membuat onar. Dan kelakuan Kincaid ini pada akhirnya membuat Brace memutuskan untuk pergi kembali untuk mengawalnya. Sementara itu, Kincaid sendiri yang sedang dikejar oleh anak buah Djokovic kabur menggunakan sebuah speedboat. Anak buah Djokovic yang mengejar menggunakan mobil terus saja menembaki Kincaid hingga pada akhirnya Brace datang untuk menolong. Lucunya, setelah Brace berhasil menolong Kincaid, dia malah tertangkap oleh anak buah Djokovic dan kemudian dibawa ke sebuah gedung untuk diinterogasi.
Di sini seorang pria bernama Udin menyetrum Brace dengan maksud agar Brace memberitahu di manakah lokasi King Cat berada. Hingga setruman keempat, Brace mengatakan kalau King Cat berada tepat di belakang mereka. King Cat pun kemudian menghajar orang-orang yang ada di sana, lalu membawa Brace keluar dari dalam gedung menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil, King Cat meminta maaf kepada Brace atas semua hal yang dia lakukan di masa lalu yang membuat Brace harus berpisah dengan Russell. Brace mengatakan King Cat tidak perlu meminta maaf karena semua itu memang salahnya yang terlalu egois kepada Russell. Brace juga menceritakan awal mula dia bertemu dengan Russell di mana dulu dia sedang berada di pemakaman kliennya dan di pemakaman itu juga ada Russell yang sedang melakukan penyamaran. Akan tetapi penyamaran Russell gagal dan acara pemakaman itu jadi berantakan. Russell yang berusaha kabur tidak sengaja menabrak Brace yang sedang turun dari tangga dan dari situlah mereka mulai saling jatuh cinta. Singkat cerita, Brace dan King Cat mengganti mobil untuk pergi ke mahkamah internasional. Di perjalanan, mereka diikuti oleh anak buah Dukovic dan pada saat itu juga Brace menelpon Russell serta meminta maaf atas semuanya. Ketika Brace hendak mengatakan kalau dia sangat mencintai Russell, ia terlempar keluar dari dalam mobil karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Brace dan King Cat pun akhirnya terpisah di jalan dengan King Cat yang berusaha lari dari kejaran anak buah Dukovic menggunakan mobil, sementara Brace lari ke arah kereta yang ada di sana untuk bersembunyi. Karena anak buah Dukovic berhasil menemukan lokasinya, Brace kembali kabur ke sebuah rumah makan. Ketika dia dikejar oleh satu orang anak buah Dukovic, Brace berhasil membunuhnya setelah meminta bantuan kepada penjaga toko yang dia masuki untuk mengambilkan pistolnya yang terjatuh. Sementara itu, di luar King Cat sudah menunggu Brace dengan menggunakan sebuah mobil dan ketika waktu sidang di mahkamah internasional tinggal 5 menit lagi, mereka berdua sampai di depan gedung pengadilan. Sebelum masuk ke dalam gedung, metal detektor mendeteksi kalau King Cat membawa senjata yang sangat banyak yang membuatnya harus meninggalkan semua senjata di luar gedung. Ketika hakim ketua hendak mengetukkan palu kalau sidang akan diakhiri dengan Dukovic bisa kembali menjadi presiden, Brace dan King Cat tepat waktu masuk ke dalam ruangan. Russell berterima kasih kepada Brace karena telah membawa King Cat sampai ke gedung persidangan dengan selamat. Yeah, by the way, bumping into you is the best thing that ever happened to me. Di sini King Cat memulai kesaksiannya dengan mengaku pada 17 April 2012 pernah diundang ke istana presiden oleh Dukovic. Pada saat itu tujuan utama Dukovic mengundang King Cat adalah karena dia membutuhkan jasa untuk membunuh lawan politiknya yang sedang diasingkan di Inggris. Akan tetapi King Cat menolak hal itu karena saat ia berada di sana, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Dukovic memerintahkan anak buahnya untuk membantai sebuah desa kecil yang bernama Polats. Di sini King Cat juga memberikan bukti kuat berupa foto-foto pembantaian yang dilakukan oleh Dukovic. Merasa terpojok, saat itu juga Dukovic langsung berencana menjalankan rencana B dengan meminta izin kepada hakim ketua untuk berbicara. Dukovic mengatakan semua tuduhan atas dirinya adalah kebenaran, namun tetap saja tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya sebagai presiden Belarusia yang sah untuk saat ini. Sementara itu, Pocher yang sadar posisinya sudah terancam berusaha untuk kabur keluar. Di sini Russell yang sedari awal mencurigainya segera mengejar serta berusaha untuk menghentikan Pocher. Namun dia malah mendapat cekikan yang membuatnya kesulitan bernafas. Di saat yang sama, di luar ada truk suruhan Dukovic yang berisikan sebuah bom sedang menuju ke arah gedung kejaksaan. Pihak keamanan yang sedang berjaga pun langsung menyuruh massa yang ada di luar untuk segera bubar. Namun sayang, bom itu keburu meledak tepat di depan gedung serta membuat semua orang panik. Di dalam gedung, Dukovic yang mengambil pistol milik polisi lantas menembakkannya ke arah King Cat. Namun terjadi aksi heroik ketika Brace dengan sigap berhasil menyelamatkan King Cat. King Cat yang merasa khawatir dengan keadaan Brace lantas mencoba memanggil bantuan, namun di sini Brace mengatakan lebih baik King Cat mengejar Dukovic yang kabur ketimbang mengurusi luka tembaknya.
Sementara itu, petugas kesehatan yang ada di rumah sakit yang melihat kejadian pengeboman di berita segera menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Di saat yang sama, Kincaid yang mengejar Dukovic berhasil menembaknya di bagian lengan kiri, tapi tiba-tiba saja Kincaid dikejutkan dengan kedatangan sebuah helikopter yang menembakinya dengan membabi buta. Efek dari tembakan ini terjadi sebuah ledakan yang membuat anak buah Dukovic mengira kalau Kincaid telah tewas. Namun Kincaid berhasil selamat dan menembak jatuh helikopter yang dikendarai oleh anak buah Dukovic. Kincaid berhasil memojokkan Dukovic, namun bukannya takut mati, Dukovic malah tertawa karena walaupun dia akan tewas, itu tidak akan merubah apapun karena Kincaid tetap akan ditahan oleh pihak Interpol atas semua dosa-dosanya selama ini. Bukannya kena mental, Kincaid malah tanpa segan langsung menendang Dukovic hingga jatuh dari atas gedung. Beralih ke dalam gedung, Russell yang hampir kehabisan nafas diselamatkan oleh Brace yang berhasil menembak Pocher. Saat Russell mengetahui Brace dalam keadaan terluka, dia pun segera pergi untuk mencari bantuan medis. Setelah semua kejadian ini, Clouseau berterima kasih kepada Russell atas semua yang dia lakukan serta meminta maaf atas kekeliruannya selama ini. Sementara di akhir film, Kincaid masih saja terus mengolok-olok Brace tentang ekspresinya saat kematian Kurosawa. Di bagian credit scene, kita diperlihatkan kalau Darius Kincaid telah berhasil kabur dari penjara dan berhasil bertemu dengan istri kesayangannya, yaitu Sonia Kincaid. Film ini pun selesai.